Sekilas info. Beredar kabar viral yang bernarasi bahwa Ken Arok adalah penemu permainan lato-lato. Konon katanya, Ken Arok menciptakan permainan ini untuk menenangkan diri setelah membunuh Empu Gandring dan Tunggul Ametung. Dan faktanya, atribut arca yang mirip lato-lato tersebut bukanlah lato-lato yang lagi booming, tapi anatomi fisik arca. Kesimpulannya, Ken Arok bukanlah penemu lato-lato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Azalia Channel kembali menyapa dengan video baru ya. Terima kasih loh sudah klik videonya. Teman-teman, bicara tentang informasi di media sosial, dunia maya yang berkembang pesat di masyarakat kita, tidak semua ternyata bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena saat ini banyak banget hoax atau berita bohong yang dengan mudahnya menyebar dan dipercaya sebagai sebuah fakta. Oke, apa itu hoax? Bagaimana ciri dan penyebabnya? Terus gimana cara jitu kita untuk menangkal berita hoax? Simak penjelasannya di video ini ya. Cara jitu menangkal berita hoax. Cek. Teman-temanku, hoax ataupun berita bohong adalah informasi yang tidak benar, tapi dibuat seolah-olah suatu kebenaran ataupun faktual. Hoax ini berita yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Boleh dibilang hoax ini upaya memutarbalikkan fakta. Teman-teman, walaupun sudah banyak peringatan tentang berita-berita hoax di luaran, tapi ternyata masih banyak orang-orang yang belum bisa membedakan antara berita hoax, berita bohong, sama berita yang benar ya. Dan sebenarnya, di Indonesia sendiri berita hoax bukanlah hal yang baru, sudah ada sebelum era maraknya internet ataupun media sosial. Contoh surat kaleng. Dulu ada yang namanya surat kaleng. Disebut surat kaleng karena surat yang nggak jelas gitu loh. Surat yang nggak jelas asal-usul muasal pengirimnya. Informasi hoax pun teman-teman ternyata itu beragam, dari mulai pendidikan, kebudayaan, politik, juga keagamaan. Contoh dalam bidang politik, banyak sekali berita-berita hoax yang beredar untuk menjatuhkan lawan. Sedangkan contoh berita hoax dalam hal keagamaan yaitu berita-berita hoax untuk memecah belah kerukunan antar umat beragama. Ada juga hoax pesan berantai, mendapatkan hadiah, dan lain-lain. Teman-teman, penyebab hoax berkembang di masyarakat biasanya karena memang terbatasnya pengetahuan tentang dunia luar. Bisa juga penyebabnya karena seringkali para pembaca itu hanya membaca sekilas ya, hanya sebagian informasinya. Dan cara jitu untuk menangkal berita hoax yang pertama adalah jangan mudah terhasut, jangan mudah percaya dengan judul berita. Teman-teman setia ya, umumnya berita hoax itu memancing pembacanya dengan judul yang menarik, yang provokatif, yang sensasional. Tapi isi berita itu kadang dilebih-lebihkan. Dan seringkali terjadi juga judul berita itu nggak ada nyambung-nyambungnya sama isi beritanya gitu. So, waspadalah. Teman-teman, sebuah berita belum tentu bukan hoax atau bukan berita bohong hanya karena diolah dari media terpercaya. Hanya saja memang kadang-kadang isinya itu sudah dipelintir, diputarbalikan ya. Disitulah pentingnya cek and recheck dari para pembaca, melihat sumber berita itu dari mana munculnya. Jangan sampai menimbulkan kehebohan di kemudian hari, ternyata itu adalah berita bohong. Teman setia Azalia, dalam membaca sebuah informasi, penting juga kita bersikap kritis dan logis. Biar informasi yang kita terima tidak ditelan mentah-mentah, harus disaring, harus difilter. Dan kita bisa terhindar dari berita-berita palsu yang bergentayangan di mana-mana. Teman-teman, para pembuat berita palsu seringkali menipu pembacanya itu dengan menampilkan foto atau video yang sudah diedit-edit ya, yang sudah direkayasa. Cara mengatasinya, kita bisa cek keaslian foto ataupun video yang kita terima melalui mesin pencari Google Image misalnya. Dengan begitu kita bisa tahu dan sekaligus membandingkan hasilnya, sekaligus juga menyimpulkan keaslian foto, videonya juga, dan juga sekaligus beritanya.
Untuk mendukung gerakan anti-hoax, ada banyak grup-grup di media sosial yang berguna untuk mendiskusikan jika ada berita-berita yang baru yang kontroversi. Teman-teman, ikut bergabung dalam forum diskusi, saling tukar pendapat, tukar informasi untuk lebih membuka wawasan. Itu sangat berguna agar kita mendapatkan berita yang sebenarnya. Teman-temanku, saat ini sudah banyak sekali berita-berita bohong yang tersebar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan di semua media sosial itu sudah dipastikan adanya fasilitas untuk membagikan atau juga meneruskan. Dan cara jitu biar kita tidak mudah termakan berita palsu, sebaiknya berita-berita informasi yang kita terima itu harus disaring sebelum kita sharing. Semua informasi, berita yang diterima tujuannya sudah pasti, biar kita tidak turut serta menjadi bagian penyebar hoax, berita-berita palsu dan penuh kebohongan. Teman-teman, menurut para pakar di bidang informasi ada dua jenis berita yang tidak benar, yaitu berita misinformasi dan berita disinformasi. Berita misinformasi itu beritanya aja udah salah, tapi orang yang menyebarkan itu percaya kalau berita itu benar dan tidak bertujuan untuk membahayakan orang lain. Dan berita yang kedua yaitu berita disinformasi. Berita ini orang yang menyebarkan informasinya sudah tahu kalau berita itu salah, tidak benar, berita bohong, tapi dengan sengaja menyebarkan untuk membuat kehebohan di masyarakat. Dan kalau kita menerima berita bohong, apalagi sampai meresahkan, apalagi sampai membahayakan, sebaiknya segera laporkan pada lembaga pemerintah yang berwenang. Teman setia Azalia, media sosial adalah sarana yang modern untuk menyampaikan sebuah pemikiran ataupun opini. Tapi juga ibarat pisau bermata dua. Bisa positif atau juga negatif. Usahakan untuk tidak terjebak oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.